Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat bara di rumah, ketemu lagi bersama saya sendiri bersama Eja ya. Ini kita lagi bersama tim juga. Kita dari Balai Cibabat Bisnis ini bertamu ke sebuah padepokan Siliwangi, Danghyang Siliwangi ya. Mungkin sobat bara di rumah akan bertanya ya sebelumnya, kenapa ya di konten hari ini kita ada explore di luar gitu. Saya hanya akan bertanya dulu, atau lebih jelasnya kita bertamu ya, sambil menjelaskan tentang spiritual gitu. Mungkin saya sendiri atau bersama tim yang langsung bertamu ya ke sebuah padepokan Danghyang Siliwangi ini. Jadi sobat bara di rumah jangan lupa subscribe dia yang belum subscribe, share dan like-nya untuk komen. Silakan tulis saja di kolom komentar. Oke, saya sendiri ini sekarang sudah bersama Pak Erwan nih Pak. Ya, Pak Erwan. Ya mungkin kami juga atau saya akan bertanya sedikit ya tentang spiritual lebih jelasnya Pak. Oke, Pak Erwan, saya sebelumnya ingin tahu gitu dalam hal spiritual gitu, dalam itu yang bermanfaat buat kesehatan jasmani atau yang sebagainya gitu. Jadi Pak Erwan, saya akan bertanya, Bapak sendiri gitu sudah lama, berapa lama gitu dalam mengenal hal spiritual gitu Pak? Ya. Kalau untuk saya pribadi, saya berasal dari basic keluarga spiritual. Maksudnya orang tua saya, ayah, ibu, kakek, nenek dari kedua belah pihak pun semua memang orang-orang spiritual. Jadi memang saya sudah dari kecil itu sudah terbiasa dengan hal spiritual. Kalau misalnya ditanya tentang hal-hal spiritual, ya memang dalam keseharian kami sudah tidak pernah lepas dari saya kecil dengan keluarga itu sudah terbiasa memang berkenaan bersentuhannya ini. Berarti emang sebelumnya dalam spiritual itu udah pernah merasakan gitu manfaatnya gitu Pak sebelumnya gitu. Kalau manfaat spiritual pasti semua orang melakukan olah spiritual itu pasti mempunyai tujuan. Oh iya. Intinya kan gitu. Kalau misalnya seseorang melakukan pencarian nilai-nilai spiritual di sini, tentu ada maksud dan tujuan. Nah, tinggal mungkin di sini maksud dan tujuan tersebut ke arah mana. Karena ada orang yang memang mengejar nilai-nilai spiritual itu memang betul-betul ingin mempelajari, belajar untuk mencari kemanfaatan, dan tidak menutup kemungkinan ada orang yang punya niat juga selain belajar untuk dirinya, juga dia akan mempelajari semua hal spiritual tersebut untuk disampaikan lagi ke orang lain sebagai yang bermanfaat. Namun ada juga orang yang memang hanya baikes saja. Baikes di sini dalam arti seseorang mempunyai permasalahan dalam menjalani hidupnya itu, entah itu dalam hal kesehatan tubuhnya, entah itu permasalahan psikologis, entah itu permasalahan alur permasalahan dalam kehidupan keseharian, itu dalam usahanya, dalam hubungan rumah tangganya dan lain sebagainya bermasalah, seseorang bisa juga mengejar nilai-nilai seperti itu. Berarti intinya gitu untuk mengenal dunia spiritual itu tidak ada batasan umur ya Pak? Betul. Ya, betul. Ya mungkin sobat bara di rumah ya, tadi ada sedikit penjelasan juga tentang spiritual ya. Saya sendiri juga ini baru pertama kali ya mau terjun gitu mengenal tentang spiritual gitu. Ada juga ya itu dalam spiritual itu keuntungannya apa aja? Ya. Kalau
kami di Padepokan Danghiang Siliwangi itu yang namanya spiritual itu ada dua hal utama. Yang pertama itu tujuan dari mengolah spiritual itu adalah mencari sebuah kesadaran jiwa dan tercerahkannya spiritual manusia itu sendiri. Ujungnya ke sana gitu. Nah, dalam menjalani tujuan ke sana itu kita mencari pola-pola kejiwaan yang mulai dari sebuah ketenangan hati, kedamaian, ketentraman, ketenangan, sampai kepada nilai-nilai material yang dijalani dalam kehidupan kita bermasyarakat dan berkeluarga, kebutuhan ekonominya dan lain sebagainya. Jadi nilai kesejahteraan pun kita kejar, yang ujungnya kita mencari sebuah kebahagiaan hidup. Begitu. Tujuan yang pertama itu. Tujuan yang kedua itu yang barusan itu, bahwa orang untuk menjalani kehidupan ini butuh sebuah intuisi yang kuat. Kalau misalnya kita contoh, kalau dalam kasus seorang pengusaha misalnya atau seorang pedagang ataupun seorang karyawan atau apapun status ekonomi yang dia jalani, tanpa kekuatan spiritual bisa jadi seseorang itu akan lemah dalam menjalankan. Oh ya, mungkin maaf, berarti dalam dunia spiritual itu ada pengaruh juga buat usaha gitu Pak? Tentu itu hanya sisi kecil kalau buat kamu itu, dalam arti kata tidak hanya itu sebetulnya, tapi pada saat seseorang mengolah spiritual dirinya, mulai dari kepercayaan dirinya, kemudian sense dalam menjalankan sebuah lakon hidupnya itu akan lebih jelas untuk dirinya. Oh iya. Nah ini buat sobat bara di rumah juga ya, ini sebetulnya ya yang tadi yang barusan gitu maksudnya yang dijelaskan oleh Kak Ewan ini, dalam dunia spiritual itu berarti itu berpengaruh juga buat usaha gitu ya. Mungkin sobat bara di rumah yang belum mengenal pastinya, atau yang mau mencoba gitu, ingin rasa penasaran intinya buat spiritual ya, mungkin bisa diolah mungkin yang lebih jelasnya gitu Pak ya, gitu ya. Oke. Kalau misalkan di sisi lain gitu Pak, ada nggak cara kita buat memperdalamnya seperti apa gitu Pak, memperdalam dalam hal spiritual ini gitu. Untuk mengolah spiritual itu banyak jalan. Banyak jalan. Secara pengelompokan besar mungkin ada pengelompokannya. Bisa jadi dari pengolahan nafas seseorang, dengan olah meditasinya, olah afirmasi, olah visualisasi, olah pikiran di sini, olah cita kamu menyebutnya. Kemudian adanya pengolahan rasa, pengolahan karsa itu sebuah emosional, kehendak. Bisa jadi dari olah laku, bisa jadi dari olah bacaan atau mantra gitu. Itu banyak pola-pola pengolahan spiritual itu. Itu pengelompokan besarnya. Namun kami sangat meyakini bahwa setiap person, setiap orang itu akan memiliki jalan yang unik, yang tidak akan sama antara satu orang dengan yang lain. Sekalipun sama, ada anggaplah satu panduan yang sama dikerjakan oleh dua orang, maka itu akan terjadi dua jalan yang berbeda sekalipun dasarnya ini sama. Itu dalam dunia spiritual itu seperti itu cara buat kita memperdalam dalam sebuah spiritual gitu ya. Mungkin dari spiritual ini apa emang teridentik itu dalam benda pusaka atau gimana itu Pak? Kalau benda pusaka, pertama kita garis bawahi dulu pemahaman kita tentang pusaka. Dalam arti kata di masyarakat itu kan sering. Cuma sebelumnya itu masih intinya masih sama, masih jalur sama itu ya, spiritual itu ya. Iya. Nah itu makanya maksud saya begini, dalam masyarakat, di tatanan masyarakat kita, orang kalau mendengar kata benda pusaka
itu cenderungnya langsung kepada bentuk hasil seni yang memang hasil olah dari spiritual seseorang, entah itu orang yang terlampau gitu, dan yang moyang kita atau siapapun itu, orang tua kita, atau termasuk bisa jadi kita sendiri yang membuatnya dalam bentuk apapun misalnya ya. Kalau kami di Padepokan kami itu menelaah yang namanya pusaka itu bukan hanya sekedar itu, malah ada hal lain yang lebih menarik dan yang lebih penting menurut kami gitu. Jadi yang disebut pusaka itu ya anggapnya begini loh. Ambil sebuah contoh, misal kemarin belum lama di berita di media massa disampaikan kerisnya Pangeran Diponegoro dikembalikan dari Belanda kemarin. Pernah lihat nggak di media? Nah itu sekarang gampangnya pemikiran kami ini seperti begini, misal keris tersebut pada saat dulu dipegang seorang tokoh, anggaplah pahlawan besar kita Pangeran Diponegoro, dipegang oleh beliau. Seperti apa benda pusaka tersebut? Anggap keris tadi gitu. Tapi kalau dipegang oleh seseorang yang misalnya tidak mengolah spiritualnya, ya saya pikir tidak akan terjadi apa-apa, biasa-biasa saja gitu. Iya kan? Nah, maksudnya bahwa kami itu ada satu penelaahan lain, bahwa pusaka itu sebetulnya adalah olahan spiritual kita sendiri. Itulah yang disebut pusaka menurut kami. Karena kalau benda-benda pusaka itu hanya sebuah hasil karya seninya saja. Sebetulnya pusakanya itu ada di dalam diri kita sendiri. Jadi lebih jelasnya gitu, benda pusaka itu hanya sebuah gambar, gitu, gambaran ya, atau itu hasil karya seninya di situ. Makanya saya tadi katakan bahwa itu adalah salah satu karya seni dari hasil olah spiritual gitu. Ya sekarang bagaimana, anggap kalau misalnya bahasa umum yang disebut pusaka itu, misal anggap keris lah yang umum gitu. Ya sekarang kalau misalnya kalau kita pikir bagaimana seorang empu di Besalennya membuat keris tanpa olah spiritual, mungkin nggak jadi sebuah pusaka karya yang sampai diakui oleh dunia, oleh UNESCO segala gitu sebagai peninggalan budaya internasional, budaya dunia gitu. Nah itu, jadi ada sebuah penelaahan bahwa pusaka itu adalah olahan spiritual manusia itu sendiri. Ada sesuatu yang tersembunyi. Kalau dalam bahasa Sunda itu ada istilah mustika, sajroning mastaka. Mustika itu banyak orang membahas tentang mustika, bahwa mustika itu bisa jadi contoh misalnya sebuah inti energi dari satu sosok makhluk. Misal dari pohon kelapa ada mustika kelapanya, dari bunga mawar ada mustika mawarnya, ada dari melati ada mustika melatinya. Nah yang jadi pertanyaannya, lah mustika manusia itu apa? Iya kan? Kalau memang misalnya sosok-sosok makhluk itu ada mustikanya, kenapa kita harus mencari di luar dari diri kita? Kenapa nggak kita mencari mustika yang ada di dalam diri kita sendiri? Gitu. Nah itu, jadi ada satu pelajaran di dalam olah spiritual tentang memang ujung-ujungnya adalah mengeksplorasi diri, mengenali diri, kemudian mengeksplorasi diri. Ada apa sih di dalam diri kita sendiri? Gitu. Nah kalau berkenaan dengan bahasa benda pusaka secara umum tadi, akhirnya satu, kalau kami berpikir bahwa itu sebuah penghargaan terhadap karya seni nenek moyang kita, nilai-nilai seninya. Sekarang gampangnya kalau kita lihat benda pusaka zaman dulu dengan pola besi tempat, kan pernah lihat nih, nanti ada contoh-contoh yang benda pusaka secara umum seperti itu yang ada di kami. Itu bagaimana pola timpa lipat dari besi, dengan ada bahan besinya, ada bahan bajanya, ada bahan pamornya gitu dan sebagainya, ini kemudian timpa lipat terus gitu. Kalau dibandingkan dengan senjata sekarang, anggaplah kita ambil contoh golok aja, golok yang umum sekarang atau pisau dapur atau apa, dibiarin itu berharap tumpul sendiri, nggak dipakai tumpul. Tapi kalau benda zaman dulu dengan pola-pola olah karya dari spiritual nenek moyang kita, tambah lama itu tetap aja malah tambah tajam. Nah itu kan
salah satu contoh dari karya seni. Hal yang lainnya yang unik. Saya pernah ngobrol dengan orang-orang Tosanaji. Misal Tosanaji itu ya hal-hal yang bersifat benda tajam dari bahan-bahan besi aji. Itu seperti halnya pola timpa lipat pembuatan benda-benda Tosanaji. Itu kok aneh, ada kesamaan dengan pola sistem komputer. Timpa lipat itu ada yang 8, 16, 32, 64, 128, 512, 1024. Apa sih persamaannya? Kenapa nenek moyang mengambil bit seperti itu, gitu, bilangan bit itu? Nah, itu kan berarti dari zaman dulu sampai saat ini yang namanya sistem ilmu alam itu ternyata sama. Malah, mohon maaf, sekarang kita sudah pada menggunakan handphone, tablet, apapun istilahnya, kita mengenal JavaScript, iya kan? Nah itu kenapa ada kata Java? Tulisan Java. Ternyata, nah, apakah itu ilmu nenek moyang kita yang ada di sini dalam mengolah JavaScript itu dan sampai sekarang dipakai oleh universal oleh seluruh dunia? Nah itu jadi memang karya-karya hasil olah spiritual itu seninya itu bisa berbagai ragam. Nah salah satunya benda pusaka yang dimaksudkan oleh Akang tadi mungkin yang sering dibahas oleh banyak orang di masyarakat bahwa benda pusaka itu identik dengan identik dengan gitu. Seperti itu. Berarti tidak juga kita mengenal benda pusaka tersebut itu tidak bisa juga kita identik langsung dalam hal mistis gitu ya. Iya. Karena kalau kami itu lebih melihat pertama itu dari sisi artefak. Dalam dunia Tosanaji saja. Pada saat kita melihat satu benda Tosanaji, anggaplah misal keris atau golok atau pedang atau apapun, itu kan bagaimana kita memperlakukan itu, adabnya itu ada. Cara membuka saja, antara membuka dalam arti kata melolos ke sebuah keris dengan menghunus itu berbeda. Melolos itu, nanti saya contohkan. Melolos itu kalau kita megang keris, itu bajunya yang kita buka, itu namanya melolos. Dan kita akan menghormati orang-orang yang ada di hadapan kita. Tapi kalau bilahnya, handle-nya ini, dadernya ini yang kita tarik, itu namanya menghunus, sama dengan ngajak berantem sama orang yang di hadapan kita. Nah kalau orang yang tidak mengerti kan bisa saja tiba-tiba ngelihat benda pusaka di mana main buka. Tapi kalau orang yang paham kan tidak seperti itu, ada adab-adabnya. Berarti dalam benda pusaka tersebut ya lebih jelasnya kita tidak boleh sembarangan. Betul. Atau ada tata cara yang tersebut gitu. Dalam arti tata cara di sana jangan dikaitkan dengan hal mistis bahwa orang yang bergabah misalnya nanti kenapa bukan seperti itu. Karena di sana tersimpan sebuah pelajaran hidup. Karena semua mengandung simbol, mengandung arti yang harus kita pahami. Akhirnya lahirlah sebuah pemahaman, lahirlah sebuah ilmu di dalam diri kita, sebuah kesadaran, sebuah pencerahan. Ternyata dari apapun kita bisa mengambil sebuah ilmu yang bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan keseharian. Begitu. Ini buat sobat baru di rumah ya, yang dijelaskan barusan itu mungkin itu dalam kita mengenal sebuah benda pusaka gitu ya. Justru sebagian orang gitu Pak ya. Iya. Kalau kita misalkan seperti saya awam ya, saya baru mengenal gitu benda pusaka, yang saya tahu itu kan sebagian orang-orang itu lebih mengenalnya itu benda mistis. Betul, gitu kan. Betul. Ya, dari kita lihat juga kan jadi aura mistisnya keluar gitu. Tidak bisa dipungkiri dalam arti begini kan. Nenek moyang kita lah, anggap ini kalau kita bicara tentang Tosanaji, misal keris atau kujang. Kalau keris itu dibuat oleh seorang empu, kalau kujang itu dibuat oleh seorang guru tepak, istilahnya ya sama gitu. Dimana mereka itu sebelum melakukan pembuatan itu mereka ritual diri dulu, pengolahan spiritual dulu. Mereka berpuasa dulu, mereka bersih diri dulu, bersih luar sampai ke dalam. Setelah itu
dalam kondisi prima baru mereka melakukan dengan hitungan waktu yang jelas, dengan teknik-teknik ilmu yang khusus gitu. Akhirnya lahirlah sebuah doa atau sebuah mantra atau apapun bahasanya gitu, yang intinya bahwa siapapun pemegang dari benda tersebut akan mengikuti alur energi apa yang ditanamkan, yang dimohonkan kepada Sang Maha Kuasa oleh si empu tersebut. Anggap si empu itu membuatkan satu bilah keris. Kemudian anggap ini secara sederhananya, barang siapa yang memegang keris ini, dia akan mendapatkan kehidupan yang berbahagia. Dia akan mendapatkan kecukupan dari sisi material duniawi, misal gitu. Nah, udah gitu, dari orang pertama, orang kedua, bisa sampai ke akar keris tersebut. Maka energi tersebut akan berlaku. Real gitu, Pak. Betul, betul. Nah, itulah kekuatan dari sebuah doa gitu. Kalau buat kami. Iya, iya. Ya, mungkin sobat bayi di rumah ya, mungkin sobat bayi di rumah juga penasaran ya, atau lebih jelasnya kita belum mengenal gitu tentang benda pusaka. Ya mungkin tadi barusan sudah dijelaskan sama Pak Erwan, kita mengenal benda pusaka tersebut itu tidak hanya identik kita terhadap mistis gitu ya, itu ada apa ya, ada hal lain gitu dibalik itu, gitu, lebih jelasnya. Pak Erwan, gimana ya, ada contoh gitu benda-benda pusakanya gitu yang ada. Kalau misal kita ngambil contoh, ini sebuah keris misal gitu. Kalau buat kami itu kita mulai menelaah dari sisi fisik dulu saja gitu. Bagaimana sih orang-orang dulu membuat ini aja dari fisik dulu aja ya, maksudnya dari tampilan luar saja, bajunya gitu, sandangannya gitu, bagaimana sebuah handle dibuat dengan ukiran yang detail ya kan. Ini berarti beliau ini dahulu yang membuat ini mempunyai sebuah olah spiritual yang akhirnya menghasilkan karya seni. Betul kan? Sekarang kalau tanpa olah spiritual ini gampangnya kekuatan cipta seseorang, kekuatan rasa seseorang, kekuatan karsa seseorang, kehendak. Akhirnya lahirlah sebuah karya. Kalau misalnya ini tanpa cipta, kekuatan cipta, pikiran, ilmu, pencerahan, nggak mungkin terjadi kok. Tiba-tiba jadi bentuk ini, ya kan logikanya. Kemudian pada saat pembuatan ilmu itu sudah ada, dia tidak dibarengi dengan rasa, tidak akan secantik ini dong. Jadinya betul nggak? Itu semua ada tanpa kekuatan emosional yang kuat, rasa, cipta rasa dengan kasarnya, kehendak yang kuat untuk membuat sesuatu, sama tidak akan terjadi pula. Sekarang bagaimana kalau dilihat, ini tokoh-tokoh sesepuh kosananya itu banyak yang menceritakan bagaimana menggambarkan sebuah simbol. Anggaplah negara kita ini negara maritim, iya kan? Ya. Anggap ini sebuah perahu. Ini anggap sosok manusia yang sedang mengarungi lautan kehidupan menggunakan perahu. Iya kan? Apalagi nanti ada yang bentuknya ladrang misalnya tuh, yang lebih jelas lagi seperti perahunya. Identik, cuman dalam benda pusaka tersebut emang bentuknya kebanyakan kayak gitu ya Pak? Ya semuanya mengandung simbol. Semuanya simbol gitu ya, mengandung makna. Justru malah kalau ajar di buku Sunda itu sampai ada saptapan, jadi ada 7 tingkatan pola baca. Sindir, sampir, silim, siloka, simul, sandi, sasmuta. Jadi pola baca itu mulai dari lahiriahnya naik lagi sampai ujungnya gitu. Apa sih sebetulnya orang dulu mengolah spiritual sampai akhirnya jadi seperti ini tuh? Intinya apa sih yang akan disampaikan kepada generasi selanjutnya itu gitu. Jadi bukan hanya sebuah mistis, mohon maaf dalam arti kata banyak orang yang lebih ke mistis itu bahwa ini ada apanya, apanya dalam arti kata lebih ke katanya berkoneksi dengan ada makhluk apa, bisa ini bisa itu.
Sebetulnya bukan ke sana dulu kalau menurut saya. Pada saat orang menyelami ini, masuklah pemahamannya ke diri pribadinya untuk menelaah. Setelah ini terolah, barulah semoga malah kita bisa lebih lagi membuat karya yang lebih indah dari nenek moyang kita. Begitu contohnya. Ini kalau dilihat dari sebuah benda atau sanaji aja, mulai dari handle-nya, deder handle. Kalau misalnya dalam bahasa Sunda itu dikira tas sebagai arti dari deder itu jujur. Sebuah kejujuran dalam hidup, apakah kita bisa memegangnya? Itu Belasamanya, ya kan? Kita harus belajar loh. Ya maksudnya kita harus betul-betul belajar sampai bisa jadi orang jujur itu seperti apa. Kalau ini dibuka, ini namanya paksi. Dalam arti kata, kalau tadi diumpamakan ini sebagai sosok manusia yang sedang menaiki perahu, balik dong ke diri kita, kembali pola bacanya. Ini tubuh fisik. Apakah ada paksinya di dalam diri kita? Apakah itu yang disebut spiritual? Paksi. Kalau dalam bahasa Sunda, paksi itu artinya burung. Apakah kita ada sesuatu di dalam sebuah jiwa yang bebas, yang terbang melayang? Kebebasan jiwa. Jadi semuanya itu penuh simbol, penuh makna gitu. Dan setiap orang menurut saya sangat berhak untuk mengeksplorasi dirinya. Semakin mengeksplorasi model tadi itu kan pola baca kan saudara-saudara yang lain itu bisa berbeda. Selama itu menjadi sesuatu yang indah, menjadi sesuatu ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga, untuk masyarakat, sesama manusia, untuk sesama makhluk, kan keren. Begitu teman-teman. Itu baru dari kita bicara luar. Ini warangkahnya, kalau lihat kayu seperti ini, bagaimana sih orang membuat tatahan kayu, mukirnya, nyari bahannya. Ini tidak sembarangan loh. Saya belajar kepada orang-orang Tosanaji bahwa kayu yang bisa dijadikan warangkah keris itu tidak semua kayu bisa. Ya. Jadi nenek moyang kita itu orang-orang cerdas menurut saya. Contoh misal kayu-kayu yang akan menghasilkan wangi yang tidak enak itu tidak dipakai. Kayu-kayu yang akan menghasilkan zat asam misalnya itu tidak dipakai. Kenapa? Karena dia bisa membuat korosi terhadap logam misalnya. Jadi buat sobat bayar di rumah nih ya, berarti ini secara real ya, kita lihat real ya, mungkin sobat bayar di rumah juga ada pertanyaan ya, mungkin kenapa gitu ya nenek moyang kita sampai bisa menciptakan benda tersebut seindah ini gitu kan. Ya mungkin ya kembali lagi tadi kita itu dari pertama awal kita mengolah dalam spiritual gitu ya mungkin ya. Jadi nenek moyang kita juga bisa menciptakan gitu karya seninya gitu dari spiritual gitu. Ya semoga saya berpikirnya kita sebagai generasi selanjutnya, kalau kita selama ini berbangga dengan budaya, seni dan lain sebagainya, olah spiritual dari nenek moyang kita, yang satu hal yang logis menurut kami itu bahwa kita pun harus mengolah diri kita untuk berbuat hal yang sama, malah semoga bisa membuat sesuatu karya yang lebih. Iya kan? Jadi sebuah trigger kalau buat kami itu untuk ayo kita berjuang untuk berbuat apa gitu dalam karya, dalam kehidupan ini gitu. Begitu. Ini contohnya kayak jiwa-jiwa muda seperti kita nih ya, dari generasi Kristus yang mungkin insya Allah haruslah kita bisa menciptakan seperti nenek moyang kita gitu. Mungkin dari tim nih gimana nih? Ada pertanyaan nggak buat kita mengenal lebih jelas gitu tentang spiritual atau apa? Mungkin dari jiwa-jiwa
muda seperti kita ini kan, kita harus pede ya benar. Nah, kita harus pede sebagai jiwa muda gitu kan, sobat bara di rumah. Kita coba untuk mengenal spiritual itu bukan dalam hal mistis gitu. Kita mengenal dalam spiritual itu berarti memang kita tidak terlalu harus identik dalam hal mistis gitu ya. Sebetulnya itu banyak manfaat juga dari masalah kesehatan juga ya, untuk ya seperti yang dijelaskan tadi oleh Pak Irwan, dalam usaha juga itu berpengaruh dalam keseharian jasmani lainnya ya. Ya mungkin sobat bara di rumah ya, saya tadi sedikit bertanya juga ke pada Pak Irwan ini tentang bagaimana gitu cara kita memperdalam dunia spiritual gitu. Mungkin sobat bara di rumah juga ya yang tadi dijelaskan ada sebuah gambaran gitu ya sedikitnya ya untuk mengenal dalam spiritual gitu. Oh ya, nih satu lagi Pak Irwan, kita masih ada penjelasan, masih bertanya juga tentang mediasi itu seperti apa gitu Pak Irwan. Mediasi atau meditasi? Oh, meditasi yang mungkin lebih jelas ya. Mohon maaf sobat dari rumah. Ya meditasi gitu. Ya, kalau buat kami kata meditasi ini sebetulnya bisa berbagai kata ya, dengan maksud yang sama. Bisa jadi orang di Jawa Barat ini ada yang menyebut dengan kata menekung, ada yang menyebut dengan ngahening, ada yang apapun bentuknya, tapi tujuannya sama. Secara sederhananya kalau buat kami arti dari meditasi itu adalah pengolahan cita kita, pengolahan rasa kita, pengolahan karsa kita. Begitu itu disatukan, tujuannya adalah menghasilkan sebuah karya. Itu saja sih. Nah, tinggal olah meditasinya. Olah meditasi ini kan banyak teknik, mulai dari pemahamannya dulu, kemudian ke latihannya sampai ke bentuk berterapan prakteknya dalam aplikasi kehidupan. Oh itu cara mungkin salah satu cara interaksinya gitu. Ya, karena dalam spiritual itu teknik pengolahannya banyak sekali. Meditasi itu hanya salah satu. Sekarang orang dengan olah laku itu ada. Misal, seseorang berjalan kaki. Saya pernah ketemu dengan orang berjalan kaki ziarah Wali Sanga. Beliau tinggalnya di Cirebon. Bayangkan berarti sampai ke Surabaya. Bolak-balik 3 bulan. Jalan kaki. Iya. Kedua, saya pernah ketemu lagi orang Bogor. Beliau pernah ngobrol dengan saya, ketemu di jalan, dan beliau cerita sebetulnya beliau itu Bandar Beras, jalan kaki dari Bogor, ziarah Wali Sanga juga sama. Pulang lagi ke Bogor ke sana habis sendal 20 pasang. Ya. Nah, itu kan berlaku. Tapi itu dalam rangka sebagai pengolahan spiritual. Dari melaku itu dia akhirnya mendapatkan banyak pengalaman. Cuma lebih jelasnya karena kita ingin. Ya pasti ada maksud dan tujuan. Orang misalnya saum dalam bahasa tirakat, kita itu dikenal bahasa tirakat, orang mengolah spiritual dengan tirakat. Tirakat itu saya lebih cenderung menganalisanya dari bahasa Arab. Tirakat itu dari torekat. Torekat itu artinya sebuah teknik atau sebuah jalan pengolahan spiritual tadi. Ada yang dengan begitu, ada yang dengan cara mengolah bacaan. Contoh misalnya mengolah mantra berulang-ulang. Dalam misalnya ada sebagian yang mengatakan dengan mengolah zikir, kalimat yang dibaca secara berulang-ulang misalnya. Akhirnya membuat olahan
dalam dirinya itu melatih untuk fokus, melatih untuk konsentrasi, melatih ciptanya itu semakin kuat, mengolah rasanya itu untuk dihadirkan, lebih dihadirkan lagi, sehingga akhirnya lebih tajam intuisinya, rasanya itu sendiri, mengolah kekuatan kehendaknya dalam menuju sesuatu yang dia inginkan atau yang dia tuju tersebut. Itu bentuk-bentuk olah-olahan spiritual. Kita ini dalam spiritual ini masih banyak ya sobat bayi di rumah ya, itu manfaatnya itu jelas banyak banget ya, mungkin cuman kita hanya karena tidak tahu ya, mungkin dari sobat baru di rumah juga ya, mungkin yang belum mengenal tentang spiritual, mungkin kita ada gambaran ya tadi yang dijelaskan oleh Pak Erwan. Ternyata ya emang dalam kita mengenal spiritual gitu, kalau misalkan kita mengolah spiritual yang lebih jelasnya ya Pak Erwan, itu banyak sekali manfaatnya gitu ya, dalam bentuk hal apapun juga itu. Ya sekarang kalau misalnya bicara meditasi tadi katakan, meditasi itu kan salah satunya adalah mengolah cipta, pikiran. Dari underdealnya otak terjadi loncatan listrik di dalam otak, akhirnya lahir dalam bentuk pikiran manusia. Akhirnya pikiran manusia ini diolah. Kalau mungkin Akang pernah mendengar dengan pola-pola pikiran manusia itu sendiri, ada yang disebut pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar, ada pikiran super sadar begitu. Pikiran sadar itu ya seperti kita dalam keseharian begini, pikiran-pikiran yang kita pakai dalam bentuk sebab akibat dan lain sebagainya. Terus ya, kayak sekarang begini kita lebih cenderung lebih banyak menggunakan pikiran sadar. Kalau dalam gelombang otak itu para penelaah mengatakan ada di gelombang gamma dan beta. Jadi pikiran sadar ini lebih besar frekuensinya kalau satuannya pakai frekuensi. Nah, sementara pada saat kita mengolah pikiran kita ini memasuki pikiran bawah sadar, memasuki gelombang alfa theta, apalagi masuk kepada gelombang delta, memasuki pikiran bawah sadar kita. Pikiran bawah sadar itu sebetulnya terus berjalan. Namanya juga pikiran bawah sadar. Ini organ-organ tubuh kita semua ini berjalan karena adanya pikiran bawah sadar. Itu kan tidak kita perintahkan. Ya kan? Ini semua berjalan otomatis karena pikiran bawah sadar itu yang menginstruksikan. Kalau digambarkan kekuatan pikiran sadar ini anggap saja 10%. Kekuatan pikiran bawah sadar itu kekuatannya 90%. Nah, di sini akan terjadinya perbedaan orang yang mengolah spiritual dengan yang tidak. Dalam arti tidak, mohon maaf, sebetulnya semua orang melakukan. Cuma kalau dalam bahasa sekarang mungkin di sini orang yang lebih jelas memperdalamnya gitu maksud saya. Ini kita akan selalu cenderung ketemu satu masalah, maka kita akan mengerahkan pikiran sadar kita dengan kapasitas memori yang besar sekali ini. Nggak tahu berapa tera atau apalah satuannya di otak kita ini, memorinya atau tubuh kita ini. Sekarang kita akan terus saja sebab akibat yang pernah kita rekam. Kalau begini bakal begini, kalau begini kemungkinannya begini dan terus begitu. Padahal kekuatan ini hanya 10%. Sementara kalau kita memasuki olahan tadi, olah spiritual tadi, salah satunya adalah mengolah cipta kita, mengolah pikiran kita. Kita akan menemui satu kekuatan yang 9 kali lipat dari pikiran sadar kita. Nah, bagaimana cara mengolahnya? Mungkin akan pernah dengar, ya mungkin nantilah itu bahasan yang lebih jauhnya tentang pineal gland misalnya. Kemudian olahan tentang titik-titik cakra. Kalau misalnya di dalam Islam disebutkan sebagai titik-titik latifah dan lain sebagainya. Itu simpul atau titik-titik energi yang ada di tubuh manusia. Karena banyak pemahaman-pemahaman yang kita telah itu semua tetap ujungnya adalah membongkar diri kita dulu, mengenali diri kita.
Dari situ akhirnya ketemu. Ini tuh saya berpikir bahwa ini tuh sebuah mesin atau kendaraan yang sangat super, sangat istimewa. Kalau saya melihat di film, karena saya belum pernah masuk kokpit pesawat, itu kebayang lihat tombolnya segitu banyak. Nah, saya merasakan tubuh saya ini jauh lebih dari itu. Jadi tombol ini apa yang sudah kita pijit sih? Apa yang sudah kita tahu tentang fungsi-fungsi dari tubuh kita? Saya pikir masih banyak yang belum kita eksplorasi. Makanya dari situlah kita terus yang tadi katakan, tidak ada batas umur, tidak ada batas apapun. Selama orang itu mau mengeksplorasi dirinya, maka polahan spiritual itu tetap terus berjalan, terus terbuka. Gimana dari tim juga ada pertanyaan nggak? Pertanyaan. Oh ya, Om Adin ya, buat di rumah nih. Kalau ini termasuk meditasi nggak, mendiamkan pikiran dan perasaan? Itu termasuk nggak ke dalam meditasi gitu? Iya. Kalau tadi saya sama Kang Eja yang waktu di awal, malah sebagian orang mengatakan kata meditasi itu dengan kata hening. Jadi hening itu ya itu sebetulnya olahan itu tadi memasuki pikiran bawah sadar manusia itu sendiri. Begitu kita masuk ke sana, kita memasuki sebuah keheningan, tubuh kita masuk ke dalam relaksasi, sebuah relaksasi itu. Jadi otot tubuh kita dilemaskan, akhirnya peredaran darah kita juga normal. Terus akhirnya kecinta kita pun, kepikiran kita pun akan memasuki kondisi yang lebih tenang. Pikiran itu tidak bisa dibendung, dia akan selalu berkarya terus. Nah itu kalau yang biasa kami latih itu tidak usah dilarang, biarkan saja pikiran itu bekerja terus. Kalau kita memasuki posisi meditasi atau hening tadi, lama-lama itu diam sendiri nanti. Nah begitu diam, baru memasuki nggak usah kita mendiam-diamkan ya, nanti diam sendiri itu juga. Ya, betul. Karena kalau kita larang, itu malah semakin menjadi-jadi gitu. Iya. Jadi biarkan saja memasuki terus, badan kita rileks, terus aliran darah, malah sebagian dicampur dengan olahan nafas. Cara ngolah nafas. Nafas itu kalau kita lepaskan, itu diinstruksikan kembali oleh pikiran bawah sadar kita kan. Nah, tetapi pada saat seorang mengolah dengan kesadarannya, narik nafas, misalnya terlewat pernapasan perut dulu, masuk ke pernapasan dada, pada saat mengeluarkan berbalik pernapasan dada, baru pernapasan perut yang dikeluarkan, terus akhirnya tubuh kita mencapai satu posisi yang stabil. Jadi ada manfaatnya gitu ya dari meditasi. Iya. Yang tadi kata Kang Eja dari sisi kesehatan itu sangat kami rasakan. Olah meditasi itu sangat berpengaruh terhadap kimia tubuh, kinerja tubuh kita sendiri. Contoh kecil, kalau kita anggaplah misalnya kerja lagi lembur, lagi banyak kerjaan secara keseharian, membutuhkan waktu yang lebih dari takaran umum kita bekerja, misalnya lembur, capek, atau misal dikejar deadline atau apa, sampai waktu istirahat kita cuma sedikit misalnya. Itu bisa ditebus dengan meditasi. Iya kan? Sangat besar ya manfaatnya ya. Banyak sekali banyak manfaat dari olahan-olahan tersebut. Kalau misalnya minta contoh Pak buat meditasi, boleh? Buat barang-barang gitu. Kalau meditasi itu bisa saja. Contohnya gitu, buat contoh. Ya ini mah buat dari sebesarnya gitu. Iya. Kalau meditasi yang paling sederhana itu, misal mau menggunakan dengan olah nafas bisa. Olah nafas itu sendiri kan mulai dari inhaler, exhaler, narik, ngeluarin, itu dengan perlahan
mengeluarkan juga dengan perlahan, itu nafas 2 itu. Kemudian ada nafas segitiga, dimaksud nafas segitiga itu, jadi pada saat kita narik, kemudian di dalam kita tahan dulu, udah gitu keluar, nanti terbalik segitiganya, kita narik, tahan sebentar langsung keluar, nanti tahannya di luar, itu nafas segitiga. Nanti ada nafas kotak, narik, tahan di dalam, keluar, tahan di luar, itu si nafasnya itu semua olah sampai ke ada bentuk hentakan. Dalam arti hentakan atau potongan-potongan. Nafas itu olahan nafas meditasi itu yang bisa mengolah nyambung dengan tubuh kita. Misal dipotong-potong. Nah itu contoh misal. Itu ada lagi olahannya. Nanti disambungkan dengan kontraksi otot yang lainnya. Itu bisa seperti itu. Jadi kalau meditasi itu banyak sekali teknik-tekniknya. Cuma yang paling sederhana kalau menurut saya, pertama kalau buat saya itu yang paling mendasar itu pola dulu. Mau sambil bersila begini silahkan. Yang sudah terbiasa dengan pola sila teratainya udah enak silahkan, lebih baik lagi. Bebas lah mau sila seperti apapun. Mau duduk di kursi pun buat saya tidak ada masalah. Ada yang sebagian sambil berbaring pun tidak ada masalah. Kita cari yang enaknya gitu. Nah itu pertama itu. Kunci yang kedua itu adalah tulang belakang. Tulang belakang ini itu kondisinya harus tegak lurus. Karena di sini ada alur energi kundalini. Nah, Jadi itu nggak harus boleh tegak. bongkok gini Nah ya. itu banyak orang yang melakukan olah meditasi itu tidak menyadari itu. Kadangkala ya mohon maaf ada yang orang misalnya mengolah dengan bacaan, orang berzikir atau apa. Itu posisinya dia dengan terbungkuk misalnya tuh. Yang terjadi itu adanya pemutaran energi. Akhirnya karena berputarnya di cakra jantung di sini, orang itu cenderung lebih perasa, lebih apa ya, baperan misalnya tuh. Oh, iya. Karena dia ngolahnya di sini. Nah, karena olahan kenapa ini harus tegak itu di tulang apa ya, pinggul, tulang ekor, tulang pinggul, kemudian di sini tulang pinggang, kemudian ini punggung, kemudian ini tulang leher belakang ini. Ada 5 bagian itu, semuanya ada 33 ruas. Nah itu kundalini ini tersembunyi di tulang ini, tulang bokong ini. Makanya kalau ditarik lurus ke depan, itu perkiraannya itu adanya di bawah perut kita, di bawah pusar, di bawah perut kita. Kalau lurusan dari belakang ini, itu ada satu energi yang tersembunyi. Orang Itu menyebut bisa dibangkitkan gitu ya. justru harus. Oh harus itu. Harusnya. Harus. Kalau ingin mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada di diri kita. Karena energi itu akan tersembunyi. Kalau tidak terolah maka selamanya akan tersembunyi. Lain dengan contoh, ini satu keistimewaan pemahaman buat kami itu. Contoh, cakra itu banyak di tubuh manusia. Jumlah pasnya saya tidak tahu terus terang. Namun ada cakra utama yang di dalam tubuh manusia itu ada 7. Mulai dari cakra dasar, cakra kelamin, kemudian cakra pusar, cakra jantung, cakra tenggorokan, cakra ajna, kemudian di sini cakra mahkota. Misalnya itu yang 7 yang utamanya. Nah itu yang membuat spesial itu pemahaman bahwa cakra yang paling bawah, cakra dasar itu letaknya antara lubang dubur dengan kelamin. Di antara itu ada yang disebut cakra dasar. Kalau di kebidanan itu ada yang disebut perineum. Itu kalau si bayi terlalu besar bisa disobek, itu ke arah situ. Nah itu titik cakra dasar itu. Ini yang pertama itu yang di bawah itu cakra dasar. Sementara di atas cakra mahkota. Ada hal yang tidak disadari oleh banyak orang. Cakra dasar ini dibukakan pertama kali itu secara normal ya, oleh ibu kita. Jadi itu udah terbuka gitu. Pada saat apa? Nyebokin tanpa disadari. Itu sudah tersentuh. Rasa sayang ibu itu sudah menyentuh dari cakra dasar kita. Jadi secara tidak sadar gitu ya. Iya. Nah sementara cakra mahkota di atas, cakra yang ke-7, itu tanpa disadari kalau kita seorang ayah,
itu suka ngusap, Iya, iya. ubun-ubun anak, Iya. suka niup ubun-ubun anak, itu sudah dibukakan oleh ayah dan ibu dan ayah itu tanpa disadari. Nah mungkin tinggal kita si anak tersebut setelah dewasa, ya sisanya yang 5 itu tinggal kita yang diolah sisanya ya. sendiri. Buka sendiri itu. Iya. Nah itu di antara olahan meditasi itu salah satunya ngolah titik-titik energi tersebut misalnya. Tapi kalau secara gampangnya, kalau mau langsung mengolah cipta kitanya, ya yang tadi, setelah duduk yang enak, badan tegak, satu hal, biasakan kalau mau mengolah meditasi, itu muka kita itu ke arah berseri, tersenyum. Oh, jadi nggak murung gitu ya. Iya, karena gestur muka kita akan mempengaruhi spiritual kita. Mohon maaf, misalnya kita lagi dalam kondisi ada masalah yang sedang dihadapi atau apa. Dalam meditasinya, kemudian akhirnya si permasalahan yang tadi, karena di pikiran kita sedang mendominasi, akhirnya ke gestur tubuh kita pun akan mengarah ke arah sana. Akhirnya energi yang terjadi pun tidak jauh dari hal itu. Tapi kalau misalnya kita mencoba mengolah, kita akan melepaskan hal-hal tersebut untuk mencari solusi. Pada saat seseorang terolah dengan meditasi misalnya, spiritualnya, pikiran sadarnya lebih cerdas, lebih tenang, lebih kuat. Akhirnya dalam mengambil pilihan-pilihan hidupnya, keputusan-keputusan yang harus diambil, semoga di keputusan dalam kondisi yang prima seseorang tersebut gitu. Akhirnya lahirlah sesuatu yang memang terbaik untuk kehidupannya. Sementara kalau pikiran sadar kita yang tadi katakan murung dan lain sebagainya, akhirnya dalam ngambil keputusan pun bisa jadi malah jadi lebih aneh-aneh lagi. Iya. Gitu kan. Jadi ada sebab akibat gitu ya. Iya. Hmm. Betul. Mungkin itu sebabnya di rumahnya itu dari pertanyaan Om Adi ini yang katanya beliau juga masih bertanya juga masalah spiritual gitu, bagaimana kita cara mengolahnya. Dan itu juga yang tadi yang barusan dijelaskan ya, ada juga gitu, cara-cara tersebut ya untuk mengolah kita buat spiritual gitu. Mungkin dari tim juga ada pertanyaan, masih ada pertanyaan atau gimana? Saya. Udah. Oke, buat sobat dari di rumah, terima kasih sudah menyaksikan video kami selanjutnya. Mungkin kalau untuk explore ya kita ada ntar di minggu depan lah mungkin lebih jelas ya. Sekarang kita ini lagi di posisinya di sebuah padepokan ya, padepokan Nanghyang Siliwangi gitu. Ya terima kasih juga buat Pak Erwan ya, dari pertanyaan dari tim juga nih, aduh jadi gimana gitu mana. Ya mungkin sobat di rumah seperti biasa yang belum subscribe coba subscribe, yang belum share dan like. Untuk saran bisa tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.